Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridal Mufarid dari kelas 10 RPLC. Dan ini video untuk tugas tayamum fikih. Oke, bismillah. Tata cara tayamum. Maaf. Tata cara tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Kondisi diperbolehkannya tayamum. Kondisi sakit, ketiadaan air, dalam keadaan bepergian, sepulang dari buang air, dan junub. Tata cara tayamum berbeda dengan wudhu. Pada wudhu kita bisa melakukan berbagai ibadah wajib jika belum batal wudhunya. Namun bersuci dengan cara tayamum hanya berlaku untuk satu kali ibadah. Contohnya, kita sudah melaksanakan cara tayamum yang benar karena akan menjalankan sholat asar. Maka untuk sholat maghrib kita harus bertayamum lagi meskipun belum batal. Hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. Bersuci dengan cara tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan setelah melakukan pencarian yang dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Tanah yang dipergunakan harus yang bersih, lembut, dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur tepung, kapur, batu, dan kotoran lainnya. Tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya sebelum bertayamum, najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Berbeda halnya jika usai sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Maka rangkaian ibadah itu boleh dengan satu kali tayamum. Bersuci dengan cara tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4, yaitu 1. Niat dalam hati, 2. Mengusap wajah, 3. Mengusap kedua tangan, dan 4. Tertib. Tata cara tayamum. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Dengan menghadap kiblat, ucapkan basmalah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat dalam hati. Salah satunya dengan baca niat tayamum berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhul lillahi ta'ala. Dalam tayamum tidak disyaratkan untuk mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari direnggangkan serta cincin yang ada pada jari jika ada dilepaskan sementara. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Dari situ usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku, lalu balikkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Terakhir, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Seperti halnya setelah wudhu, kita sebaiknya juga membaca doa tayamum. Berikut adalah bacaan doa tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jika seseorang sudah bersuci dengan cara tayamum yang benar, lalu dia hadas, maka batal tayamumnya. Begitu pula pada saat dia melihat air sebelum masuknya waktu sholat, maka tayamumnya batal. Di samping itu, murtad adalah salah satu dari perbuatan yang bisa membatalkan tayamum. Cara tayamum di mobil. Bersuci dengan cara tayamum untuk menjalankan ibadah bisa dilakukan di mana saja sepanjang tidak bisa menemukan air untuk berwudu. Namun, jika memang sudah mencarinya dan tidak menemukan air, maka boleh bersuci dengan cara tayamum di mobil. Cara tayamum di mobil sama saja dengan cara tayamum biasa. Yang terpenting di permukaan mobil terdapat debu yang bisa dipakai bersuci dengan cara tayamum yang benar. Cara tayamum di pesawat. Sama dengan mobil, cara tayamum di pesawat boleh dilakukan jika penumpang tidak menemukan air atau kondisinya tidak memungkinkan untuk berwudu. Carilah permukaan di dalam kabin yang mengandung debu yang bisa dipakai untuk bersuci dengan cara tayamum di pesawat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.